Halo, kembali lagi di Unity Advanced Tutorial. Kali ini gue mau bahas tentang aset post processor. Ya, jadi apa sih aset post processor di Unity? Nah, jadi aset post processor itu digunakan untuk membuat pipeline, aturan, atau otomisasi saat kita melakukan importing aset. Nah, contohnya misalnya ketika kita mau nge-import suatu gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kan di sini texture type-nya default. Oke. Nah, jadi biasanya kalau texture type-nya default gini, kita nggak bakal bisa nge-drag and drop ke sprite render. Oke. Atau juga ke image. Nah, atau kita search pun pasti nggak bakal muncul ya. Seperti ini. Nah, dia bakal muncul kalau texture type-nya itu menjadi sprite. Nah, kalau kayak begini baru kita bisa masukkan ke dalam sprite renderer. Seperti ini. Image juga. Nah, begitupun kita juga bisa search yang muncul di halaman search-nya. Seperti ini. Nah, coba bayangin kalau misalnya kita bakal nge-import banyak gambar atau berkali-kali, tentunya pasti bakal capek ya untuk ngeganti texture type-nya terus-terusan. Seperti itu. Oke. Nah, maka dari itu kita ada aset yang tadi gue bilang ya, Unity Asset Post Processor. Nah, pertama kita bikin scriptnya dulu. Misal sprite pro processor. Oke. Ya, ini scriptnya udah kebuka ya. Nah, yang pertama kita import dulu kelasnya, kita pakai Unity Editor ya. Kita panggil Unity Editornya, terus base classnya dari menu behavior kita ganti jadi aset post processor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, aset post processor lets you hook into the import pipeline and run script prior or after importing asset. Nah, terus kita udah nggak butuh ini ya. Dan kita bisa pakai fungsi on pre-process buat tekstur. Nah, jadi ini fungsinya bisa buat tekstur ya kayak sprite. Nah, lalu kita inisialisasi dulu importernya, tekstur importer. Nah, ini kelasnya ya. Tekstur importer lets you modify texture 2D import setting from editor script. Nah, kita bikin objeknya. Importer as tekstur importer. Nah, jadi ini objek si tekstur importernya yang biasa kita pakai di sebelah kanan tadi ya di Unity-nya. Nah, habis itu kita bisa panggil tekstur importer. Tadi kita mau ngubah tekstur type-nya ya. Nah, ini ada banyak, ada max texture size dan sebagainya. Kita mengubah tekstur type-nya. Nah, kita panggil lagi kelasnya tekstur importer type. Nah, di sini ada pilihannya ya, ada advanced, default. Nah, ini defaultnya dia ini. Nah, ada juga sprite di bagian bawah sini ya, jadi tekstur sprite. Jadi otomatis dia akan tekstur type-nya menjadi sprite seperti ini. Scriptnya cuma 2 baris. Nah, ini sederhana aja ya buat mengubahnya. Nah, jadi kalau kita pakai base class editor, kita nggak perlu nge-attach script ini ya ke suatu objek. Nah, cukup dibiarkan aja seperti ini. Nah, sekarang baru kita import lagi coba gambarnya. Nah, dia otomatis menjadi sprite, tipenya jadi sprite 2D and UI. Dan kita bisa langsung drag. Oke. Nah, seperti itu. Walaupun misalnya kita hapus lagi. Oke. Kita import lagi. Nah, dia bakal otomatis berubah menjadi texture type. Seperti itu. Nah, kalau misalnya scriptnya misalnya kita hapus. Oke. Nah, image-nya kita hapus juga. Kalau kita drag lagi, nah dia bakal balik lagi ke default. Nah, kalau kalian pengen lebih tahu apa aja lagi fungsi-fungsinya dan apa yang bisa dilakukan oleh aset post processor, kalian bisa buka aja link ini ya. Nah, di sini ada banyak tutorialnya, dokumentasinya. Jadi
ini untuk material mode, terus misal di sini untuk prefab, ketika kita nge-import prefab, nah ini buat sprite, nah terus untuk animasi, ada untuk ya tekstur, ini tadi yang kita pakai ya, dan sebagainya. Misalnya kita coba buka buat prefab, nah di sini ada nih, kita tetap pakai asset post processor, terus ini ketika postnya ya, berarti ketika sudah kita import, apa yang kita lakukan. Nah, pokoknya ini ngebantu banget buat kita buat nge-manage atau bikin pipeline-nya atau otomisasi ketika kita mau nge-import suatu aset. Oke, itu aja. Terima kasih.